Hal yang menentukan apakah 10, 20, atau bahkan 30 tahun ke depan kita akan hidup bebas bepergian menikmati pemandangan alam atau justru terkurung di kursi roda sambil menatap dunia luar dan menghela napas bukanlah tabungan Anda, bukan rumah Anda, bahkan bukan jantung atau otak yang selamat. Ini paling kita khawatirkan. Melainkan sesuatu yang kita gunakan setiap hari, namun paling sering kita abaikan kedua kaki kita. Anda mungkin berpikir, saya sedang menakut-nakuti. Bukankah kaki hanya untuk berjalan? Seberapa pentingkah itu? Izinkan saya memberitahu Anda sebuah fakta yang mengejutkan. Sebuah pelajaran berharga yang disimpulkan dari pengalaman klinis selama 40 tahun penuh oleh seorang dokter ortopedi kebanggaan nasional Indonesia, Dr. Agus Wijaya yang tahun ini telah menginjak usia 78 tahun. Beliau menyimpulkan bahwa lebih dari 85% penderitaan masa tua para lansia di Indonesia berawal dari masalah kaki. Ya, Anda tidak salah dengar, 85%. Ini adalah angka yang sangat mengerikan. Dr. Agus Wijaya, seorang dokter yang budiman dengan pengalaman lebih dari 40 tahun telah melihat terlalu banyak tragedi kemanusiaan. Beliau melihat pengusaha yang dulunya gagah berani karena sekali jatuh sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di ranjang rumah sakit. Beliau melihat seorang nenek yang ramah dan penuh kasih karena sakit lutut tidak bisa lagi menggendong cucu kesayangannya. Beliau juga melihat tak terhitung banyaknya kawan lama yang seharusnya bisa menikmati masa pensiun, namun karena kedua kakinya lemah, bahkan untuk pergi ke pasar di ujung jalan, membeli sayur pun menjadi sebuah kemewahan yang sulit dicapai. Setiap kali melihat pemandangan seperti itu, hati Dr. Agus terasa sakit seperti ditusuk jarum. Beliau selalu bertanya pada dirinya sendiri, mengapa begitu banyak orang yang baik dan telah bekerja keras seumur hidup harus menderita seperti ini di masa tua mereka. Beliau menemukan bahwa masalah terbesarnya terletak pada fakta bahwa kita semua telah ditipu oleh sebuah kebohongan besar. Kita selalu berpikir, orang sudah tua kaki dan tangannya tidak nyaman, bukankah itu hal yang wajar? Ini namanya penuaan alami. Hari ini melalui saluran Sehatku Bahagiaku Dr. Agus ingin merobek kebohongan ini sepenuhnya. Beliau ingin menyerukan dengan lantang kepada kita semua, penuaan pada kaki sama sekali bukan fenomena alam yang tidak bisa dihindari, melainkan sebuah krisis kesehatan yang bisa diubah sepenuhnya oleh tangan kita sendiri. Lalu apa rahasia menakjubkan di balik ini? Mengapa ada orang yang sudah berusia 80 tahun, masih bisa mendaki gunung, menyeberangi sungai dan berjalan dengan cepat, sementara ada orang yang baru berusia awal 50-an sudah berjalan, tertatih-tatih dan kesulitan naik turun tangga. Biang kerok sebenarnya yang tersembunyi serta 4 pilar emas untuk membalikan keadaan akan kami ungkapkan semuanya sekaligus di sini hari ini. Jika Anda tidak ingin masa depan Anda atau masa depan keluarga tercinta Anda terikat oleh kursi roda, maka Anda sama sekali tidak boleh melewatkan setiap menit dan detiknya berikut ini. Sebelum mengungkap jawaban, akhirnya kita harus mengakui sebuah kenyataan pahit. Kaki kita jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan dan mereka setiap saat mengirimkan sinyal minta tolong kepada kita. Hanya saja sebagian besar dari kita menganggapnya sebagai angin lalu. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Saat bangun pagi dan menapakkan kaki di lantai tumit terasa nyeri menusuk, atau setelah duduk lama lalu berdiri kedua kaki terasa kesemutan bengkak dan berat seperti diisi timah, atau saat tidur di malam hari betis, tiba-tiba kram hingga rasa sakitnya membangunkan Anda dari mimpi. Apa yang biasanya kita lakukan? Memukul-mukulnya sedikit, memijatnya sebentar, lalu berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, maklum sudah tua. Teman-teman, inilah pemikiran yang paling berbahaya. Inilah bom waktu pertama yang kita tanam sendiri untuk tragedi masa depan kita. Dr. Agus dengan tegas memperingatkan kita, masalah-masalah kecil yang tampaknya sepele ini sama sekali bukan sekadar penuaan, melainkan tubuh Anda sedang berteriak sekuat tenaga kepada Anda meminta pertolongan. Di balik gejala tersebut mungkin tersembunyi penyakit besar yang mematikan, misalnya pembengkakan kaki. Anda pikir itu hanya karena lelah. Tidak, penelitian medis menemukan bahwa pembengkakan pada satu sisi kaki sangat mungkin merupakan gejala khas dari deep vein trombosis vena dalam. Jika gumpalan darah ini lepas dan mengalir mengikuti darah ke paru-paru itu, bisa menyebabkan emboli paru, sebuah kondisi gawat darurat yang bisa merenggut nyawa dalam hitungan menit. Apakah Anda masih berani menyepelekannya?
Bagaimana dengan kaki yang kesemutan dan dingin? Anda pikir itu karena cuaca dingin? Salah. Ini sangat mungkin karena pembuluh darah Anda tersumbat, terjadi pengerasan arteri arteriosklerosis, sehingga darah segar tidak bisa disalurkan dengan lancar ke jari-jari kaki Anda. Kedua kaki Anda perlahan-lahan sedang mengalami kekurangan oksigen hipoksia dan kematian jaringan. Jadi Anda lihat masalah kaki tidak pernah menjadi masalah kecil. Kaki adalah cermin dari kondisi kesehatan seluruh tubuh kita, sebuah alarm peringatan yang paling langsung dan tidak boleh diabaikan. Lantas apa sebenarnya yang hari demi hari melukai kaki kita dan mendorong kita selangkah demi selangkah menuju jurang bahaya? Dr. Agus berdasarkan pengamatannya selama 40 tahun telah menangkap 3 pembunuh tersembunyi yang mengintai dalam kehidupan kita. Pembunuh pertama dan yang paling menakutkan disebut penjara yang lembut, gaya hidup, sedenter, kurang gerak. Benar pelakunya adalah kursi yang kita duduki setiap hari. Kedokteran modern memiliki temuan yang sangat mengerikan. Orang yang duduk lebih dari 12 jam sehari, secara akumulatif tubuhnya sedang mengalami perubahan yang membawa bencana. Duduk gerakan ini terlihat sangat santai dan nyaman, tetapi bagi kaki Anda ini adalah belenggu yang paling lembut. Bayangkan saat Anda duduk, seluruh pembuluh darah tubuh bagian bawah tertekan, saraf terjepit, dan sirkulasi darah hampir turun ke titik beku. Kaki Anda seperti sungai yang dibendung. Nutrisi dari hulu tidak bisa sampai, dan sampah di hilir tidak bisa dibuang. Lama-kelamaan, dinding pembuluh darah Anda mulai menumpuk berbagai sampah menjadi keras dan rapuh. Otot Anda, karena lama tidak digunakan, mulai menyusut dan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Banyak teman mungkin berkata, saya berolahraga kok. Saya jalan kaki di taman 1 jam setiap hari itu sudah cukup kan dokter? Agus berkata, salah besar. Ini ibarat Anda membiarkan pencuri mengambil barang di rumah Anda selama 12 jam setiap hari, lalu Anda menghabiskan 1 jam untuk mengejarnya dan hanya mendapatkan kembali sedikit barang. Apakah menurut Anda itu sepadan? Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa bahaya dari duduk terlalu lama tidak bisa sepenuhnya dihilangkan oleh olahraga intensitas apapun. Duduk terlalu lama sedang melahap kesehatan Anda sedikit demi sedikit, diam-diam tanpa suara. Pembunuh kedua disebut racun yang manis, pola makan yang salah. Kita sering mendengar ungkapan penyakit masuk dari mulut dan kalimat ini terbukti sangat nyata dalam kesehatan kaki. Sendi otot dan pembuluh darah kita membutuhkan bahan baku yang benar untuk perbaikan dan perawatan. Tapi apa yang dimakan banyak orang sekarang? Kue tinggi, gula roti, minuman manis. Benda-benda ini ketika dimakan akan memicu badai manis di dalam tubuh. Dalam istilah medis kami menyebutnya reaksi glikasi. Reaksi ini akan menyerang kolagen di dinding pembuluh darah kita dengan gila-gilaan, membuat pembuluh darah kehilangan elastisitas dan menjadi kaku. Selain itu hal ini juga memperparah reaksi peradangan tubuh, membuat sendi Anda terutama sendi lutut berada dalam kondisi terbakar dalam jangka waktu lama. Tentu saja kecepatan kerusakannya akan meningkat. Belum lagi berbagai gorengan dan daging olahan. Minyak jahat dan zat aditif ini ibarat menuangkan oli bekas ke dalam mesin presisi tubuh Anda. Mereka tidak hanya menyumbat pembuluh darah, tetapi juga mengubah tubuh Anda menjadi pabrik peradangan raksasa. Anda pikir Anda sedang makan makanan enak. Tidak, Anda sedang menelan racun yang mempercepat kerusakan sendi dan hilangnya otot Anda. Pembunuh ketiga dan yang paling mengakar disebut penjara pikiran kesalahpahaman kognitif. Inilah kebohongan besar yang kita sebutkan di awal tua itu wajar kalau kakinya tidak kuat. Pemikiran ini seperti penjara tak kasat mata yang mengurung kita semua. Karena pemikiran ini kita menyerah untuk berusaha, kita menyerah untuk berubah. Begitu kaki sakit kita berpikir ya sudahlah nasib. Jalan sedikit goyah kita berpikir sudah tua. Kita berhenti berolahraga, mengurangi keluar rumah dan mengecilkan lingkaran kehidupan kita. Tahukah Anda apa akibatnya? Dr. Agus memberikan hitungan yang mengerikan. Seorang dewasa yang sehat mulai usia 65 tahun, jika tidak melakukan intervensi apapun, masa otot kakinya akan hilang dengan kecepatan gila-gilaan hingga 12% per tahun. 12% itu konsepnya seperti apa? Bayangkan besi beton penyangga tubuh Anda dicabut satu ikat besar setiap tahunnya. Tahun pertama mungkin hanya merasa jalan agak goyang, tahun kedua naik turun tangga mulai terasa berat. Tidak sampai 5 tahun Anda mungkin butuh tongkat, 10 tahun kemudian kursi roda mungkin menjadi satu-satunya pilihan Anda.
Dan begitu otot hilang, bahaya paling langsung adalah jatuh. Bagi kita teman-teman parubaya dan lansia, kata jatuh adalah mimpi buruk. Ini bukan sekadar lecet. Jatuh bisa merenggut seluruh kebahagiaan dan martabat sisa hidup kita. Patah tulang pinggul, terbaring di tempat tidur selamanya, dan berbagai komplikasi penyakit akan datang silih berganti. Ini sama sekali bukan menakut-nakuti. Sampai di sini, apakah Anda merasa takut? Apakah Anda merasa ketiga pembunuh ini hampir selalu mengintai di sekitar kita? Jangan takut. Saya mengungkapkan kebenaran kejam ini hari ini bukan untuk menakuti Anda, tetapi untuk membangunkan Anda. Dr. Agus berkata, mengenali musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan perang pertahanan kaki ini. Karena meskipun ketiga pembunuh ini ganas, mereka bukan tidak bisa dikalahkan. Apakah kita hanya akan pasrah melihat kaki kita menua dan menunggu nasib? Tentu saja tidak, Dr. Agus telah mencurahkan seumur hidupnya untuk merangkum sebuah solusi peremajaan kaki yang lengkap, efektif, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Inilah yang akan beliau ajarkan kepada kita selanjutnya, 4 pilar emas. Asalkan kita bisa memegang erat keempat pilar ini, kita bisa menghancurkan ketiga pembunuh tadi, membangun kembali kesehatan kaki kita, dan membuat hidup kita kembali penuh kekuatan dan harapan. Baiklah teman-teman, sekarang mohon pusatkan seluruh perhatian Anda karena kita akan masuk ke bagian paling inti dan paling berharga dari tayangan hari ini. Ini bukan sekadar pengetahuan, ini adalah kebijaksanaan yang bisa mengubah nasib Anda. Dr. Agus memberitahu kita jika ingin kaki kita, bahkan seluruh tubuh kita mendapatkan kembali vitalitas masa muda kita, tidak perlu memakan obat dewa yang mahal, juga tidak perlu melakukan operasi yang rumit. Kita hanya perlu membangun 4 pilar emas ini dengan kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Keempat pilar itu adalah sirkulasi darah yang melancarkan jalur kehidupan, kekuatan otot yang membangun kembali kerangka tubuh, nutrisi tepat yang memberi makan pondasi yang kuat, dan kebiasaan hidup yang membentuk kembali rutinitas harian. Keempatnya saling melengkapi, tidak boleh kurang satu pun. Berikut ini saya akan memandu Anda mendirikan pilar-pilar ini satu persatu. Kita mulai dari langkah yang paling dasar, yaitu membuat darah di kaki kita kembali mengalir dengan riang. Dr. Agus membuat perumpamaan yang sangat tepat. Jaringan pembuluh darah di kaki kita ibarat pipa air bersih dan saluran pembuangan di rumah. Arteri adalah pipa air bersih yang mengirim oksigen dan nutrisi, sedangkan vena adalah saluran pembuangan yang membuang karbon dioksida dan limbah metabolisme air kotor. Ketika sirkulasi darah kita memburuk, ibarat sistem perpipaan ini bermasalah. Pipa air bersih tersumbat atau berkarat sehingga nutrisi tidak sampai. Otot sendi dan saraf Anda semua kelaparan. Saluran pembuangan juga mampet, banyak sampah menumpuk di kaki Anda. Tentu saja kaki Anda akan bengkak, kesemutan, dan sakit. Lebih penting lagi, posisi kaki kita paling jauh dari jantung. Darah mudah mengalir ke bawah, tapi untuk kembali ke atas ibarat air harus mengalir ke tempat tinggi, sangat sulit. Makanya kaki kita juga disebut jantung kedua manusia. Ia perlu mengandalkan kontraksi otot untuk memompa darah kembali ke jantung. Jadi memperbaiki sirkulasi darah adalah tembakan pertama dalam perang pertahanan kaki kita. Bagaimana caranya, Dokter? Agus mengajarkan 4 metode yang sangat sederhana, sampai Anda mungkin tidak percaya, tapi hasilnya luar biasa. Metode pertama dan yang paling penting, senam pembuluh darah di atas ranjang gerakan pompa pergelangan kaki. Nilai manfaat gerakan ini tinggi sekali di luar bayangan Anda. Tidak perlu keluar uang sepeser pun, tidak butuh alat apapun, bahkan tidak perlu turun dari kasur. Saat Anda berbaring di kasur, nonton TV, atau duduk di sofa mengobrol, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ini adalah cara paling efektif dan aman untuk mencegah trombosis vena dalam penggumpalan darah di kaki. Bagaimana caranya? Sangat sederhana, ikuti saya. Pertama, luruskan kedua kaki Anda rileks. Kemudian, gunakan seluruh tenaga untuk menarik ujung jari kaki ke arah tubuh Anda menekuk ke atas. Tarik sampai batas maksimal, rasakan otot betis bagian belakang Anda menegang kencang. Tahan posisi ini selama 5-10 detik. Selanjutnya, gunakan seluruh tenaga untuk menekan ujung jari kaki, menjauhi tubuh Anda, menekuk ke bawah, bayangkan Anda sedang menginjak pedal gas yang sangat keras. Tekan sampai batas maksimal, rasakan otot betis bagian depan dan punggung kaki menegang. Tahan juga 5-10 detik, 1 kali tarik dan 1 kali tekan, dihitung 1 kali. Lakukan 20-30 kali setiap sesi, lakukan 3,5 sesi sehari. Jangan remehkan gerakan sederhana ini.
Saat Anda menarik ujung kaki dengan kuat, otot betis belakang berkontraksi hebat menekan pembuluh darah vena dalam ibarat tangan yang memeras spons memompa darah kembali ke jantung. Saat Anda menekan ujung kaki, otot rileks membiarkan darah arteri segar mengalir masuk dengan lancar. Dr. Agus berbagi satu kasus. Ada seorang pasien bernama Pak Wang, usia 80-an, tahun baru, menjalani operasi penggantian sendi panggul. Setelah operasi, yang paling ditakutkan adalah kelumpuhan akibat gumpalan darah karena tirah baring. Dr. Agus mengajarkan metode ini. Pak Wang melakukannya setiap kali dia ingat saat sedang sadar. Hasilnya pemulihan Pak Wang luar biasa. Selama dirawat, kakinya tidak bengkak sama sekali. Dokter lain pun takjub. Setelah pulang, Pak Wang terus melanjutkannya. Dia bilang sekarang jalan rasanya lebih ringan daripada dulu. Teman-teman, gerakan ini adalah hadiah terbaik untuk kaki Anda. Nanti malam sebelum tidur, cobalah lakukan di atas kasur oke. Metode kedua, sauna untuk pembuluh darah, rendam kaki panas dingin. Ini juga metode kuno yang klasik tapi efeknya luar biasa. Prinsipnya menggunakan pemuaian dan penyusutan akibat suhu untuk melatih elastisitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang lama dipakai akan seperti karet gelang yang kehilangan elastisitas menjadi keras dan getas. Rangsangan panas dingin bergantian ibarat memberikan senam dan pijatan pada pembuluh darah Anda. Caranya, siapkan 2 ember. Satu berisi air panas sekitar 40 derajat Celcius, pastikan tidak melepuh kulit. Satu lagi berisi air biasa, dingin sekitar 15,20 derajat Celcius. Pertama, rendam kedua kaki di air panas selama 3,5 menit. Anda akan merasa seluruh pembuluh kapiler kaki melebar sangat nyaman. Kemudian segera pindahkan kaki ke air dingin rendam selama 1 menit. Saat ini Anda akan merasakan pembuluh darah mengerut. Lakukan bergantian panas dingin ini sebanyak 3,5 siklus, selalu akhiri dengan air panas. Lakukan rutin, tidak sampai sebulan Anda akan menemukan masalah tangan kaki dingin sangat membaik dan rasa bengkak di kaki akan berkurang drastis. Metode ketiga, membuka pintu air angkat kaki sebelum tidur. Gerakan ini anugerah buat kaum rebahan tapi efeknya instan. Kita jalan seharian, darah dan cairan limfa menumpuk di tubuh bagian bawah karena gravitasi. Malam sebelum tidur, Anda hanya perlu melakukan satu hal. Berbaring di kasur ganjal betis Anda dengan 1 atau 2 bantal, posisikan kedua kaki lebih tinggi dari jantung. Tahan selama 15 sampai 20 menit. Gerakan sederhana ini ibarat membuka pintu bendungan air yang tersumbat di hilir dengan bantuan gravitasi darah vena dan cairan jaringan yang menumpuk di kaki akan mengalir balik ke jantung dengan sangat lancar. Ini tidak hanya mengurangi bengkak dan lelah di kaki secara drastis, tapi juga meringankan beban jantung Anda, membuat tidur lebih nyenyak. Metode keempat, mengaktifkan saklar kesehatan kaki pijat. Titik akupresur kunci dalam pengobatan timur. Dikatakan jika tidak lancar maka sakit. Di kaki kita ada beberapa titik penting yang ibarat hub besar dan saklar utama jalur sirkulasi darah. Sering menekan mereka memberikan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dr. Agus merekomendasikan 2 titik, titik Zusanli, titik serbaguna di kaki. Di mana letaknya? Duduklah dengan lutut ditekuk, tempelkan telapak tangan Anda di tempurung lutut, jari-jari dirapatkan lurus ke bawah. Ujung jari tengah Anda akan menyentuh area di sisi luar betis, itulah Zusanli. Sering memijatnya bisa mengatur lambung dan limpa serta memperkuat energi ki dan darah seluruh tubuh. Titik Yongguan, tempat mata air kehidupan memancar. Ada di telapak kaki Anda, tekuk jari-jari kaki Anda sekuat tenaga, bagian yang paling cekung di telapak kaki itulah titiknya. Sebelum tidur, setelah merendam kaki, tekan dan pijat titik Yongguan di kedua kaki masing-masing 100 kali. Ini bisa sangat membantu tidur, mengarahkan energi panas turun dan mencukupi energi ginjal. Anda lihat, memperbaiki sirkulasi darah apakah butuh banyak biaya? Sama sekali tidak. Cukup 4 metode yang sangat sederhana ini. Asal Anda rutin melakukannya, kaki Anda pasti akan memberikan balasan yang mengejutkan. Baiklah, salurannya sudah lancar. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai membangun rumahnya. Dan otot kaki kitalah yang menjadi beton dan besi dari gedung tubuh kita ini. Dr. Agus berkata, setiap otot kaki Anda, terutama otot paha depan quadriceps, bertambah kuat 1 poin, maka tekanan yang ditanggung sendi lutut Anda akan berkurang 10 poin. Karena otot yang kuat ibarat pelindung lutut deker alami kelas atas yang Anda bawa kemana-mana, ia membungkus sendi
Anda dengan kuat menyerap sebagian besar benturan saat berjalan atau jongkok berfungsi sebagai peredam kejut. Lalu bagaimana cara melatih otot kaki dengan aman dan efektif? Dr. Agus merekomendasikan 4 gerakan yang dijuluki kuartet emas latihan otot lansia. Gerakan emas pertama squat, paling aman berdiri dan duduk dari kursi. Ini adalah gerakan paling klasik, paling aman dan paling efektif untuk melatih otot paha dan inti tubuh. Tidak ada tandingannya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari kursi yang tingginya pas dan kokoh. Duduklah di bagian depan kursi, kaki dibuka selebar bahu, ujung kaki menghadap ke depan, punggung tegak. Kemudian condongkan tubuh sedikit ke depan, gunakan kekuatan paha dan bokong untuk berdiri perlahan dengan terkontrol. Perhatikan, usahakan jangan gunakan tangan untuk menekan lutut. Setelah berdiri tegak, duduklah kembali dengan perlahan dan terkontrol sampai pantat menyentuh kursi dengan lembut. Kunci gerakan ini adalah semakin pelan Anda melakukannya, semakin otot Anda mendapatkan rangsangan yang maksimal. Lakukan 3 set setiap hari, setiap set 10,15 kali. Tidak sampai sebulan Anda akan merasa naik turun tangga jadi ringan. Dr. Agus punya pasien bernama Buli usia 60-an, lututnya mengalami degenerasi, pengapuran naik tangga baginya adalah siksaan. Dr. Agus mengajarkannya gerakan ini untuk dilakukan di rumah setiap hari. 3 bulan kemudian Buli dengan gembira memberitahu Dr. Agus bahwa dia sekarang bisa naik ke lantai 5 sekaligus untuk membantu putrinya menjaga cucu. Senyum tulus di wajahnya adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh obat apapun. Gerakan emas kedua, kuda-kuda lembut sandar dinding setengah jongkok, wall sit, gerakan ini punya peran tak tergantikan untuk meningkatkan kestabilan sendi dan kekuatan otot sekitarnya. Caranya sangat mudah. Cari dinding, sandarkan punggung di dinding. Kaki dibuka selebar bahu, posisikan kaki sekitar 1 langkah di depan tubuh, lalu perlahan meluncurlah ke bawah mengikuti dinding sampai paha dan betis membentuk sudut 90 hingga 120 derajat seperti duduk di kursi tak kasat mata. Tahan posisi ini. Anda akan merasakan otot paha depan seperti dikerubungi ratusan semut, terasa panas, terbakar dan bergetar hebat. Jangan takut, itu justru sinyal indah bahwa otot Anda sedang bangkit dan bertumbuh. Tahan 30 detik atau sampai Anda tidak kuat lagi lalu berdiri perlahan, lakukan 3,5 set sehari. Gerakan emas ketiga, senjata rahasia anti jatuh, berdiri 1 kaki. Kenapa kita bisa jatuh? Seringkali karena keseimbangan memburuk. Berdiri 1 kaki adalah cara paling langsung melatih keseimbangan. Cari tempat yang ada pegangan atau meja di sampingnya untuk jaga-jaga. Berdiri tegak lalu perlahan angkat 1 kaki. Cobalah berdiri stabil dengan 1 kaki lainnya. Pandangan lurus ke depan, jaga kestabilan tubuh. Coba tahan 30 detik. Jika terasa terlalu mudah, tantang diri Anda dengan menutup mata, kesulitannya akan meningkat drastis. Latih kaki kiri dan kanan masing-masing beberapa menit setiap hari. Sistem anti jatuh tubuh Anda akan sangat aktif kembali. Gerakan emas keempat, mengaktifkan jantung kedua jinjit, heel raise, otot betis, kita disebut jantung kedua manusia. Gerakan jinjit adalah cara paling langsung melatih jantung ini, bisa dilakukan sambil berdiri atau duduk. Perlahan dan gunakan tenaga penuh untuk mengangkat tumit Anda, tubuh terangkat ke atas. Tahan di titik tertinggi 1,2 detik, rasakan kontraksi otot betis lalu turunkan perlahan. Saat menunggu bus, saat masak di dapur, kapanpun bisa dilakukan puluhan kali. Gerakan ini sangat memperlancar aliran balik darah dari kaki serta mencegah dan memperbaiki varises. Teman-teman, latihan otot kuncinya ada pada ketekunan bukan intensitas. Setiap sen yang Anda tabung di bank otot di masa depan akan dikembalikan kepada Anda berupa bunga kesehatan dan kebebasan berlipat ganda ratusan kali. Baik pipa sudah lancar, kerangka baja sudah dibangun. Selanjutnya kita perlu menyediakan batu bata dan semen kualitas terbaik untuk gedung ini. Inilah pilar ketiga kita, nutrisi yang tepat. Dr. Agus berulang kali menekankan, setiap suap makanan yang kita makan menentukan arah tubuh kita. Anda sedang memberi makan kesehatan Anda, atau sedang memberi makan penyakit Anda. Untuk kesehatan kaki, ada 4 hal yang tidak boleh kurang sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan 1, semen otot protein berkualitas. Kita melatih otot, tapi kalau tidak diberi bahan baku yang cukup semuanya percuma. Otot terbuat dari apa? Dari protein. Banyak teman lansia punya konsep yang sangat salah, merasa kalau sudah tua harus makan yang tawar-tawar bahkan vegetarian murni. Ini salah besar. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh menyerap protein justru menurun.
Jadi kita malah butuh asupan protein lebih banyak dibanding anak muda. Apa itu protein berkualitas? Ikan, daging, telur, susu, produk kedelai. Kuncinya 3 kali makan harus ada proteinnya. Sarapan tambah 1 telur rebus atau segelas susu kedelai. Makan siang tambah 1 porsi ikan atau dada ayam. Makan malam bisa tambah sepotong tahu. Setiap suap protein yang Anda makan tidak lari ke perut buncit, tapi langsung diubah menjadi otot kaki yang kokoh. Bahan bangunan 2, cat anti karat sendi buah, sayur warna-warni. Reaksi peradangan adalah biang kerok degenerasi sendi kita. Seperti besi yang bisa berkarat, tubuh kita juga bisa berkarat karena oksidasi dan peradangan. Fitokimia dan antioksidan warna-warni dalam sayur dan buah adalah cat anti karat terbaik. Cukup ingat satu prinsip sederhana yang disebut Dr. Agus sebagai diet pelangi. Artinya semakin banyak warna sayur buah yang Anda makan sehari-hari, semakin baik. Tomat merah, bayam hijau, labu kuning, terong ungu, bawang putih. Setiap warna mewakili fungsi anti karat yang berbeda. Semakin lengkap warnanya, semakin menyeluruh perlindungannya. Bahan bangunan 3, pelumas sendi, lemak baik, antiinflamasi. Tubuh kita sangat butuh lemak baik, ya ibarat oli pelumas di dalam mesin. Apa itu lemak baik? Minyak yang kaya asam lemak omega 3. Ini dijuluki sebagai obat anti radang alami. Sumber utamanya minyak ikan laut dalam, ikan salmon, ikan sarden, minyak nabati yang baik seperti minyak biji rami, flaxseed oil, minyak zaitun, serta kacang-kacangan seperti walnut dan almond. Pastikan konsumsi 1 sendok kecil lemak baik ini setiap hari sama dengan memberi lapisan pelumas pelindung kelas atas pada semua sendi Anda yang berkarat dan macet. Bahan bangunan 4, sumber kehidupan air yang cukup. Poin ini paling sederhana tapi paling sering diabaikan. 70% tubuh kita adalah air. Cairan sinovial di dalam rongga sendi kita komponen utamanya adalah air. Darah agar bisa mengalir lancar juga butuh air untuk mengencerkannya. Jika tubuh kurang air, gesekan sendi akan semakin parah, darah akan menjadi kental. Jangan tunggu haus baru minum. Bangun kebiasaan minum air secara berkala. Minumlah setidaknya 1.500 sampai 2.000 ml air putih setiap hari. Kaki Anda akan berterima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah punya pipa lancar, kerangka kokoh, dan bahan bangunan kelas atas. Terakhir kita perlu menyatukan semua hal baik ini melalui perencanaan seorang arsitek kepala. Arsitek ini adalah kebiasaan hidup kita. Dr. Agus berkata, sebaik apapun latihan, sebagus apapun nutrisi, tidak akan bisa melawan kerusakan akibat kebiasaan buruk yang menumpuk bertahun-tahun. Jadi membangun inersia kebiasaan yang sehat adalah kunci penentu kemenangan perang ini. Beliau memberikan 4 kebiasaan baik yang efeknya instan. Kebiasaan baik 1, pasang alarm bangun setiap 30 menit. Ini untuk melawan pembunuh nomor 1 tadi duduk. Gunakan HP Anda, pasang alarm pengingat 30 menit. Begitu berbunyi langsung berdiri, Anda hanya perlu berdiri menggeliat jalan di tempat atau pergi ambil air minum. Aktivitas 1,2 menit ini saja sudah bisa mematahkan kutukan duduk lama, membuat sirkulasi darah tubuh bagian bawah kembali aktif. Manfaat perubahan kecil ini bagi kesehatan Anda besar sekali di luar bayangan. Kebiasaan baik 2, hentikan menyilangkan kaki, duduklah dengan benar. Menyilangkan kaki duduk tumpang kaki adalah alat penyiksaan nomor 1 bagi panggul dan tulang belakang. Ini menyebabkan panggul miring, tulang belakang bengkok, skoliosis, dan menekan pembuluh darah serta saraf kaki dengan parah. Jadi mulai sekarang ingatkan diri sendiri dan keluarga, saat duduk kedua kaki harus menapak mantap di lantai punggung tegak. Posisi duduk yang benar adalah garis pertahanan pertama dengan biaya termurah untuk melindungi kesehatan pinggang dan kaki. Kebiasaan baik 3, pakai sepatu yang tepat, beri fondasi kokoh untuk kaki. Sepatu adalah fondasi kaki kita. Kalau fondasi tidak stabil, rumah di atasnya pasti miring. Sepatu yang tidak pas akan memberikan tekanan ekstra yang besar pada pergelangan kaki dan lutut. Pilih sepatu dengan 3 prinsip. Sol tidak terlalu keras atau terlalu lembek, sedang bagian atas sepatu punya sirkulasi udara dan elastis, serta tumit punya sedikit ketinggian sekitar 1,2 cm, jangan datar total. Berinvestasi pada sepasang sepatu yang bagus adalah investasi untuk kebebasan bergerak di sisa hidup Anda. Kebiasaan baik 4, masukkan jalan kaki ke setiap sudut kehidupan. Jangan anggap olahraga sebagai tugas yang harus meluangkan waktu khusus. Masukkan konsep banyak gerak ke celah-celah kehidupan Anda. Kalau bisa naik tangga, jangan naik lift. Kalau pergi ke tempat dekat jalan kaki saja. Saat nonton TV bisa sambil jalan di tempat. Ingat satu kalimat, kalau bisa jalan jangan berdiri, kalau bisa berdiri jangan duduk.
Biarkan tubuh aktif menjadi sebuah kebiasaan alami seperti bernapas. Kaki Anda terlahir didesain untuk berjalan, jangan sia-siakan dia. Sampai di sini 4 pilar emas peremajaan kaki yang merupakan kristalisasi dari 40 tahun jeripaya Dr. Agus sudah saya bagikan semuanya tanpa sisa kepada Anda. Mari kita ulas kembali 4 kalimat sederhana ini: darah, lancar, otot kuat, nutrisi, tepat, kebiasaan baik. 12 kata ini adalah kunci emas untuk membuka kehidupan masa tua yang bahagia. Apakah Anda menyadarinya? Adakah satu hal di sini yang mengharuskan Anda keluar uang banyak? Adakah satu hal yang butuh usaha raksasa yang sulit dilakukan? Tidak ada. Semuanya tersembunyi dalam keseharian kita yang paling biasa: segelas air, sebutir telur, sekali bangun berdiri, sekali jinjit kaki. Kesehatan tidak pernah menjadi barang mewah yang tak terjangkau. Justru kesehatan adalah sesuatu yang bisa diciptakan sendiri oleh setiap dari kita hari demi hari dengan tangan kita sendiri. Satu kalimat yang paling takut saya dengar adalah, aduh, teorinya saya paham tapi saya terlalu sibuk, terlalu malas, sudah terlalu tua. Besok saja deh mulainya. Tahukah Anda apa arti besok? Dalam kamus kesehatan besok seringkali berarti tidak akan pernah dilakukan selamanya. Penundaan adalah musuh terbesar kesehatan kita dan pencuri terbesar kebahagiaan masa tua kita. Jadi saya memohon kepada Anda, jangan menunggu lagi. Mulailah dari hari ini, dari sekarang, dari detik ini setelah Anda selesai menonton video ini. Lakukan perubahan, Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus dengan sempurna. Anda bisa mulai dari satu hal yang paling sederhana. Misalnya sekarang juga berdiri dan ikuti saya melakukan gerakan berdiri duduk dari kursi sebanyak 10 kali. Atau nanti malam sebelum tidur bertekadlah untuk mengangkat kaki selama 15 menit. Saat Anda melangkahkan satu langkah kecil yang sepertinya remeh ini, Anda sudah mengalahkan 99% diri Anda yang masih ragu dan hanya menonton. Percayalah, tubuh Anda adalah mitra paling jujur di dunia ini. Setiap kebaikan yang Anda berikan padanya, dia akan membalasnya berkali-kali lipat kepada Anda. Saat Anda mulai rutin melakukannya, perlahan Anda akan menyadari langkah kaki menjadi lebih ringan, tidur menjadi lebih nyenyak, naik turun tangga tidak lagi ngos-ngosan dan lemas. Wajah Anda akan kembali memancarkan senyum penuh vitalitas dari dalam hati. Bayangkan masa depan Anda, usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Anda masih bisa menggandeng tangan pasangan untuk keliling dunia, melihat pemandangan yang dulu ingin dilihat tapi tak sempat karena sibuk. Anda masih bisa dengan mudah berjongkok, bermain di rumput bersama cucu-cucu, menikmati kebahagiaan keluarga. Anda masih bisa masuk ke restoran manapun, mencicipi kuliner yang paling ingin Anda makan tanpa khawatir beban tubuh. Inilah masa tua yang seharusnya dimiliki dan layak dimiliki oleh setiap dari kita. Bukan disiksa oleh penyakit, terkurung di tempat sempit dan menjadi beban berat bagi keluarga. Mulai hari ini tolong perlakukan kaki Anda dengan baik sama seperti Anda memperlakukan jantung dan otak Anda. Karena memperlakukan kaki dengan baik berarti memperlakukan sisa nyawa Anda dengan baik. Saya dengan tulus mendoakan setiap teman di depan layar mulai hari ini. Semoga Anda bisa menggunakan kedua tangan Anda sendiri untuk membangun sepasang kaki yang kokoh, bertenaga, dan sehat. Melangkahlah di jalan raya kehidupan yang penuh sinar matahari dan tawa. Hiduplah sampai 100 tahun dengan langkah yang tetap ringan dan tersenyumlah pada kehidupan.